Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di dalam tahun baru, awal tahun, awal bulan. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus tetap sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu tetaplah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 tahun sudah berlalu. Kalau kita mereview kembali di dalam 2020 ini, begitu banyak yang sudah kita lewati musim-musim kehidupan ini. Ya, ada musim duka cita, ada musim sukacita. Banyak sekali orang menghadapi situasi yang seperti ini. COVID ini benar-benar membuat banyak orang menjadi takut, menjadi patah semangat, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi seharusnya kita sebagai anak Tuhan tidaklah demikian. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita agungkan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Dia tetap setia sekarang dan sampai selama-lamanya. Di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada bagi orang yang percaya. Memang kalau kita melihat kenyataan yang ada, tidak mudah rasanya kita bisa mengucap syukur. Saya dulu berpikir, ketika saya sudah menjadi anak Tuhan, dengan satu perjuangan yang sengit di dalam menjalani hidup ini, akhirnya saya juga diizinkan Tuhan menikahkan anak-anak saya. Banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua sepenuhnya kepada anak itu adalah ketika mereka masih ada di dalam perahu kita. Itu benar, saudara ya. Ketika anak itu belum menikah, berarti dia ada di perahu kita. Nah, orang tua lah yang bertanggung jawab atas anak ini. Ketika anak kita dipinang atau menikah, dia memiliki perahu baru. Ya, ada perahunya lagi. Jadi dia keluar dari perahu kita. Dari bahtera rumah tangga kita. Dia masuk ke dalam bahtera dia. Dan dia berlayar bersama dengan suaminya. Di dalam bahtera itu juga lah dia diproses oleh Tuhan. Saya merasakan bahwa saya waktu itu siap tidak siap saya harus menjadi mertua. Bahkan menjadi oma. Anak saya yang nomor 1 bernama Rini Giovanna menikah dengan anak gembala, sidang, dan juga seorang pendeta. Saya berpikir tadinya, ketika saya mendapatkan besan itu gembala, pendeta, besar sekali harapan saya bahwa saya bisa bergandengan tangan di dalam menjalani tugas saya sebagai hamba Tuhan. Karena kenapa? Karena kan kita sama-sama hamba Tuhan. Apalagi menantu hamba Tuhan, besan hamba Tuhan, dan anak-anaknya hamba-hamba Tuhan.
Dan kebenaran anak saya juga sudah menjadi hamba Tuhan. Beban saya yang begitu berat itu. Sebagaimana sudah saya saksikan ketika saya menghadapi kehidupan ini, ya, saya butuh sekali mentor. Saya butuh sekali teman sepelayanan yang sehati sepikir itu. Dengan satu harapan yang luar biasa. Ada kebanggaan saya tersendiri, saudara. Ketika anak pertama saya menikah dengan seorang pendeta dan anak seorang gembala. Gembala sidang, saudara. Itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena waktu sekolah Alkitab anak saya ini, ya, dia sudah punya pacar, saudara. Tapi saya tidak tahu, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, Tuhan, jangan sampai penderitaan saya ini terulang dalam kehidupan anak-anak perempuan saya. Itu yang menjadi beban saya. Karena sakit, saudara, ketika kita dikhianati itu. Sakit ketika kita itu, ya, tidak dipercayai oleh sang suami itu. Kalau suami istri tidak sehati sepikir di dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga itu, saudara, yang pasti ada dua kapten terjadi kembali di dalam perahu itu. Sebagaimana firman Tuhan katakan, banyak orang satu agama tetapi tidak seiman, saudara. Banyak orang di dalam rumah tangga itu sepertinya ke gereja bersama-sama, hidup bersama, tapi setelah saya selidiki, sehingga saya suka mengilustrasikan ketika saya berkhotbah, karena pengalaman saya, banyak yang konseling sama saya, share sama saya. Bahkan ada juga orang yang benar sudah melayani luar biasa puluhan tahun. Tapi ketika dia mempercayai saya untuk menjadi teman dalam curhatnya itu, saudara, saya agak terkaget-kaget juga. Banyak rumah tangga itu juga seperti rel kereta api. Seperti rel. Sama-sama, ya. Rel kereta api itu selalu bersama. Berjalan bersama. Kalau dia memutar, dia berbelok, dia bersama. Dia memikul beban, dia bersama, saudara. Tetapi rel kereta api itu tidak pernah bersatu, saudara. Tidak pernah menyatu. Ada saja, ya, celah bagi iblis itu untuk membuat manusia itu tidak bersatu, tidak menyatu. Kadangkala suaminya, ya, senang memberi, istrinya yang kikir. Dan sebaliknya, itu kan masalah. Ada suaminya ingin anaknya sekolah Alkitab, ya, lebih mementingkan rohani, tapi istrinya tidak. Nah, itu juga masalah, saudara. Tapi yang lebih parah lagi saya lihat, ya, apabila di dalam rumah tangga itu seperti rumah tangga rumah sakit. Di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada pasien, saudara. Tapi yang terjadi di dalam rumah tangga yang saya lihat itu, istri ingin jadi pasien. Suami juga ingin jadi pasien. Tidak ada yang mau jadi perawat, tidak ada yang mau jadi dokter, saudara. Ingin diperhatikan.
Kalau pasien itu sebentar-sebentar, apalagi ya yang parah-parah sakitnya itu, sakit sedikit ya pakai bel, panggil perawat, panggil ini. Berarti dia harus ya memiliki kasih yang besar, kasih yang luas, yang sabar, saudara. Tapi banyak di rumah tangga itu tidak ada. Tetapi satu rumah, saudara, mereka saling menuntut. Kalau aku begini, kamu harus begitu dong. Kalau aku begitu, kamu begini dong. Jadi saya melihat ada rumah tangga, rumah sakit, saudara. Itu tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan orang yang menikah itu orang yang dewasa. Berpikiran dewasa. Tahu tanggung jawab. Seorang suami itu tahu tanggung jawabnya apa. Dia melindungi istrinya, terutama ya, dia menjadi imam. Kalau dia menjadi imam yang besar, dia akan bisa menjadi pemimpin yang besar. Dia akan menjadi raja atau menjadi penguasa yang benar. Kalau ya terlebih dahulu dia takut akan Tuhan. Dia nggak akan tunduk kepada istrinya yang tidak benar. Dia tidak akan bisa dikuasai oleh istrinya. Biar diancam bagaimanapun dia mempunyai otoritas. Itu yang benar, saudara. Tapi banyak sekarang suami-suami ketika ditekan sama istrinya, akhirnya membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Bukankah kitab Amsal mengatakan, ketika kita menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, kejijikan di mata Tuhan. Rumah tangga yang menjijikkan di mata Tuhan. Kumpulan orang-orang, ya. Ketika Tuhan melihat mereka, jangankan doa mereka bisa diterima, saudara. Jadi saya mempelajari seperti itu. Lalu bagaimana harusnya rumah tangga yang benar itu? Adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang lulus menjadi muridnya Yesus. Yang lulus menjadi muridnya Yesus itu adalah orang yang selalu ingin diajar. Yang selalu ingin belajar. Ketika dia diajar, dia ingin mempraktekkan apa yang dia terima itu. Kalau guru besar kita adalah Yesus Kristus, apapun yang diajarkan oleh Yesus, wajib kita melakukannya. Nah, kalau suami istri sama-sama melakukan, maka keluarga itu bisa menarik hadirat Allah itu turun ke bumi. Maka terjadilah firman Tuhan. Seperti, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan sekedar berkasih sayang, saudara. Rumah tangga itu mencakup seperti perusahaan, ya, yang dimanage oleh orang-orang yang berhikmat. Bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia mengasihi istrinya, bagaimana dia menghormati suaminya, dan istri bagaimana dia menjadi ratu di dalam rumah tangganya. Banyak orang puas dengan berkasih sayang, sudah biar rumahnya berantakan, udah banyak ulat-ulat di rumahnya, kotor, jorok. Mereka mengatakan mereka bahagia. Itu kan kata saudara, tetapi tidak menurut Alkitab. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita benar-benar anak Tuhan. Anak saya menikah, saudara, tentu saja di dalam perahunya itu dia berlayar. Dia memiliki proses sendiri, pengalaman sendiri. Saudara ingin mendengar kesaksiannya? Silahkan. Kalau Tuhan mengatakan, aku memegang tangan kananmu, ya Bapak Ibu Saudara, ini memegang, ya. Kita pasti aplikasinya begini, memegang. Tetapi memegang di sini itu berasal dari kata hazak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kita alami di dalam kehidupan dunia ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Seringkali anak-anak Tuhan mengalami seperti itu. Ada keyakinan
Saya bernama Rini Giovanna Tolego, anak pertama dari Ibu Shinta Tanjung, dan papa saya bernama Simon Adelov Topiori. Saya memiliki 2 orang adik, yang kedua bernama Pendeta Brescia Alberto, yang ketiga adik saya perempuan bernama Nanda Amelia. Pada saat ini saya berstatus sebagai seorang hamba Tuhan, dan kebenaran suami saya juga seorang hamba Tuhan. Saya memiliki 1 orang anak laki-laki. Pada saat ini kami melayani di GPDI Haleluya Cimahi. Puji Tuhan. Haleluya, shalom, Shalom. Ibu Rini. Ya, shalom. Gimana kabarnya? Puji Sehat? Tuhan. Puji Tuhan. Sehat, baik. Anak pertama dari Ibu Shinta Tanjung Iya. ya. Boleh sharing-sharing sedikit kira-kira gimana nih perjalanan proses hidupnya yang begitu luar biasa, bisa dibagikan kepada kami biar menjadi kekuatan tersendiri untuk kami. Puji Tuhan. Ya, kalau saya kembali ingin mengingat pada saat Tuhan Yesus memenangkan hidup saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dulu sempat sekolah di pesantren ya, waktu SD. Pada saat itu saya anti sekali dengan yang namanya Yesus. Saya benci sekali dengan orang Kristen, ya. Jadi setiap kalau papa saya itu memasang mimbar agama Kristen, saya kecilin, saya matiin, ya. Kalau ada suara ajan atau tentang pengajian, saya besarin. Itu yang terjadi pada saat itu. Tapi dengan seiring waktu, pada saat saya waktu itu papa saya berusaha juga untuk menarik saya dan adik saya untuk masuk Kristen. Walau saya antara mau tidak mau, tetapi pada satu waktu saya menghadiri acara sekolah minggu saat itu. Ya, ketika acara sekolah minggu itu, saya teringat dengan seorang guru perempuan waktu itu. Saya merasakan betapa sentuhan kasih dari seorang guru itu begitu luar biasa, yang tidak saya rasakan waktu saya beragama yang dulu. Ya, saya merasakan beda rasanya. Walaupun kami beribadah setiap hari, apalagi saya itu sangat cinta dengan jilbab saya, ya saudara. Tetapi ketika saya ikut sekolah minggu itu, saya rasa disitulah mula pertama bagaimana Tuhan mulai ya hadir, memperkenalkan kasih lewat seorang guru ini. Saya merasakan kasih yang beda, kasih yang luar biasa. Oh begini ya ternyata orang Kristen, ya, bermula dari situ. Lalu akhirnya saudara tentu tahu tentang perjalanan hidup dari mama saya, ya. Sebenarnya saya waktu itu ingin bicara sama ibu saya, tapi saya takut, ya. Tetapi setelah mama saya akhirnya dibaptis, saya memberanikan diri. Ma, sebenarnya Rini juga seperti mama, tapi Rini takut waktu itu Rini untuk ngomong sama mama. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya rasakan begitu luar biasa perjalanan hidup yang boleh Tuhan mulai jamah saya saat itu ketika saya ikut sekolah minggu. Itu awal Mula mula. ketika sudah menerima Tuhan, Iya. itu proses kehidupannya sehingga sampai menikah itu gimana? Ya, pada saat itu saya mengalami cinta mula-mula yang luar biasa sama Tuhan, ya. Saya, adik-adik saya dan mama saya pergi kemana-mana asal untuk beribadah, Bapak Ibu Saudaraku. Begitu mengalami bagaimana Yesus itu benar-benar kami rasakan, mencari dan mencari, walaupun saat itu hidup kami pas-pasan, ya, bahkan sudah miskin, melarat, untuk ongkos aja pas-pasan, tetapi itu tidak membatasi untuk kami untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Ketika saya dijamah oleh Tuhan, ya, saya juga terbeban untuk mendoakan papa saya, ya, yang saat itu memang ya begitulah Bapak Ibu Saudaraku, sebagai seorang anak itu beban saya. Ya, saya juga rindu papa saya dimenangkan, hidup lahir baru seperti ketika saya menerima Yesus. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu Saudaraku, pada akhirnya mama saya sekolah Alkitab. Ya. Waktu mama saya sekolah Alkitab, saya tinggal dengan papa saya bersama adik-adik saya. Waktu itu saya berpikir saya bisa untuk menjadi seorang ibu, menggantikan figur mama saya, ya. Saya harus mengerjakan semuanya dan saya kuliah juga. Ternyata saya tidak sanggup, Bapak Ibu Saudaraku. Saya nggak sanggup. Pada akhirnya saya pun mengirim surat pada mama saya waktu mama saya sekolah Alkitab, bahwa saya masih membutuhkan figur seorang ibu. Saya masih membutuhkan mama pada saat itu. Dan itu yang terjadi. Dan ketika saya tinggal sama papa, saya mengalami ada kekosongan
ya kembali kendor lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tetapi saat itu yang saya rasakan, saya ingin Mama hadir kembali di keluarga kami. Ya. Ketika Mama kembali dari sekolah Alkitab, di situ saya rasakan bagaimana Tuhan kembali membangkitkan iman saya lewat figur dari ibu saya. Ya, dia mengajak anak-anaknya kembali berdoa pagi, membahas firman Tuhan. Itu yang saya rasakan sehingga saya berkobar-kobar kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu juga pada satu waktu mama saya akhirnya bertanya kepada saya. Karena saya kan suka ikut singer di gereja. Ya. Pada saat itu mama bertanya, "Kamu mau nggak sekolah Alkitab?" Dan itu saya tersentuh, Bapak Ibu Saudaraku. Saya katakan, "Iya Mak, Rini mau." "Iya, kamu kan melayani Tuhan. Sebelum kamu melayani Tuhan, kamu harus mengerti dulu arti dari dasar melayani firman Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan." Dan pada saat itu akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Oh. Berarti Ibu Rini sempat sekolah Alkitab ya? Iya, Di mana itu? di sekolah Alkitab Batu Malang. Oh, di Batu Malang ya. Iya. Oh, dapat jodoh katanya orang sana juga. Iya. Oh, dapat jodoh. Iya, boleh Suami diceritain. ya. Jadi waktu sekolah Alkitab itu kan tingkat pertama, pas tingkat kedua mama saya antar saya, mama saya sendiri. Ceritanya sebelum pembukaan sekolah Alkitab, saya lagi ngobrol sama mama saya di taman ya. Tiba-tiba ada beberapa pria berdiri di sana. Lalu mama saya tunjuk, "Itu siapa, Rin?" Ya, mama saya tunjuk begitu. "Oh, itu Victor mah namanya." "Nah, kamu nanti sama itu ya?" Saya itu tidak pernah terfikirkan, Bapak Ibu Saudara, itu karena saya memang tidak menaruh hati kepada yang bernama Victor itu. Saya malah sukanya sama yang sebelah daripada yang bernama Victor itu. Tapi mama saya bilang, "Itu sama itu ya, Rin." Dan saat itu saya benar-benar mengalami lebih sungguh-sungguh lagi saya sekolah Alkitab di tingkat 2 itu. Saya semenjak mama saya bilang seperti itu, waktu itu memang saya sedang berhubungan dengan yang lain iman. Saya pun sebelum-sebelumnya berdoa puasa untuk dia. Tetapi pada saat mama saya bilang begitu, saya kembali bertanya sama Tuhan. "Tuhan, apakah benar dia jodoh saya?" Karena saudara, pengalaman hidup dari ibu saya tidak ingin itu terulang lagi dalam hidup saya sebagai perempuan. Ya, saya melihat bagaimana ketika mama diperlakukan sebagai seorang wanita. Itu yang membuat saya tidak mau itu terulang. Apalagi saya anak perempuan. Untuk itu saya setiap hari berdoa di kursi suami saya. Ya, setiap hari Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bertanya, "Tuhan, kalau memang dia yang kau berikan kepada saya minta tanda." Saya terus berdoa. Dan tiba-tiba pikiran saya dengan yang lain iman itu tiba-tiba hilang. Ya, saya tiba-tiba diberi cinta yang dari Tuhan. Tiba-tiba saya mencintai suami saya ini. Dan yang bernama Victor itu adalah suami saya saat ini. Kami sudah menikah 19 tahun. Dia seorang hamba Tuhan. Dia pelayanan di Cimahi, Bapak Ibu Saudaraku. Berarti sama-sama melayani ya? Iya, Oh, sama-sama. Mungkin proses saat melayani ada suka dukanya, ada masalah, sharing, dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, itu gimana tuh ceritanya? Setelah menikah ya? Setelah menikah kan 2-3 Iya. berkumpul menjadi satu, Tuhan hadir, pasti ada kekuatan itu. Iya. Setelah menikah, kami masuklah dalam pelayanan sebagai suami istri, ya. Tentu tidak mudah untuk ketika kita terjun dalam melayani. Tantangan itu tidak berhenti. Rintangan itu tetap ada, ya. Tetapi sekali lagi saya melihat figur dari mama saya, ya. Apa yang ia katakan bukan hanya sekedar ia katakan, dia kerjakan, dia lakukan. Dan saya percaya kalau di setiap keluarga ada satu saja yang menjadi pelaku firman. Kalau anak itu takut akan Tuhan, pasti apa yang diajarkan oleh orang tuanya akan diikuti oleh anak-anaknya. Itu yang membuat saya tetap boleh kuat. Tantangan terus ada, bukan berarti saya berjalan mulus ketika saya pun memiliki suami seorang hamba Tuhan. Tantangan itu lebih berat lagi dan lebih besar lagi.
Tetapi sekali lagi karena cinta saya yang kepada Tuhan, bagaimana dulu-dulu Tuhan telah menangkap saya boleh kuat. Saya percaya Tuhan akan terus menambahkan kekuatan. Dari kekuatan 1, kekuatan 2, sampai kekuatan yang terakhir mungkin saya akan dipanggil Tuhan. Itu yang membuat saya kuat, dan saya tidak pernah lupa dengan nasihat dari ibu saya. Terus bertahan di dalam kebenaran, Rin. Terus kamu pegang janji Tuhan. Sekalipun sekeliling kamu mungkin mengecewakan kamu, sekeliling kamu mungkin membuat kamu menangis, tetapi sekali lagi saya terngiang dengan apa yang dikatakan ibu saya. Tetap bertahan dalam kebenaran. Sekalipun sakit yang kamu rasa, sekalipun keadaan tidak mendukung, tapi disitulah saya merasakan luar biasa Tuhan. Saya yakin ini semua Tuhan izinkan untuk membentuk saya menjadi pribadi yang dewasa dan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Itu yang menjadi pengalaman saya. Sekarang kan Ibu Rini sudah menjadi seorang istri, sudah menjadi seorang ibu. Bagaimana Ibu Rini melihat background orang tua Ibu Rini yang dahulu, yang sekarang, pandangannya itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya penderitaan mama saya dibanding yang dulu, saya rasa lebih berat yang sekarang. Ya, karena saya melihat kalau dulu mama dan papa masih ada waktu untuk berdua-dua, tetapi sekarang untuk papa saya mengajak makan malam berdua itu sudah tidak pernah. Ya, saya rasakan berat penderitaan ibu saya, tapi saya melihat bagaimana mama saya itu benar-benar seutuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi sekalipun penderitaan yang ia alami saat ini begitu berat, lebih berat dari dahulu, saya lihat dia tetap kuat dan bertahan. Ya, itu yang menjadi satu motivasi untuk kami sebagai anak-anak, terlebih saya ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Di saat saya jatuh bangun melayani Tuhan, kadang saya pun ada di titik lemah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan. Kembali mama saya melihat dan memberikan masukan, support untuk tetap terus bertahan. Itu yang saya lihat. Jadi dia adalah mentor bagi saya, bagi kami, bagi anak-anaknya. Ketika dia benar-benar bergantung kepada Tuhan, masalah apapun besar dan berat di depan dia, itu tidak membuat dia lagi menjadi kecil, tetapi dia semakin maju, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang membuat saya bukan mendoakan ibu saya dipanggil, tetapi saya yakin ketika nanti pada akhirnya mama saya dipanggil Tuhan, itulah satu warisan yang akan dia turunkan kepada anak-anak. Itu yang akan membuat saya terus teringat dan terngiang bahwa masalah berat, tekanan berat, pandang Yesus, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Maka dia yang ambil alih semua masalah dan tekanan itu, sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Itulah yang menjadi satu motivasi buat saya. Saya melihat bagaimana ibu saya boleh terus bertahan di dalam Tuhan. Harapan Ibu Rini untuk ke depan sebagai anak, untuk orang tua Ibu Rini ini apa? Harapan saya tentu sebagai anak, saya tetap mengharapkan yang terbaik untuk orang tua saya. Kalau saya melihat papa saya sebagai anak, saya tetap berdoa untuk dia. Ya, tidak berhenti-henti. Ya, sekalipun yang saya lihat terkadang saya merasa miris ya. Tetapi sekali lagi saya tetap berharap dan berdoa, karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Saya tetap rindu orang tua saya pada satu waktu boleh benar-benar mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Ya, papa saya boleh benar-benar hidup di dalam Tuhan, sehingga mama saya boleh merasakan dia memiliki seorang suami yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu pun kerinduan saya sebagai seorang anak. Ya, saya yakin percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat. Haleluya. Pertanyaan terakhir ini Ibu Rini. Bagaimana sekarang suaminya siapa tadi namanya? Victor. Bapak Victor dengan Ibu Rini, keadaan rumah tangganya sekarang gimana? Kedepannya mau seperti apa, atau apa yang bisa kita doakan bersama? Ya, puji Tuhan,
Ya seperti saya katakan tadi, ketika saya berdoa sebelum saya menikah, pertanyaan itu terkadang saya bertanya, Tuhan, kan saya berdoa waktu saya memilih suami saya. Pertanyaan itu terjawab ketika masuk dalam pernikahan ke-13. Dijawab oleh Tuhan, kenapa saya harus mendapat seorang suami hamba Tuhan? Saya dapat jawaban dari Tuhan. Karena background dari orang tua yang kawin cerai. Saya, Tuhan, izinkan kehendaki untuk saya memiliki seorang suami hamba Tuhan. Mungkin kalau suami saya bukan seorang hamba Tuhan, apa yang dialami ibu saya akan saya alami, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan hadirkan cinta itu, padahal tadinya saya tidak menaruh suka. Suami saya itu sudah suka sama saya dari tingkat pertama. Tapi ketika saya membawa dalam doa, saya minta tanda dan saya bertanya, pada akhirnya Tuhan menjawab. Dan saya merasakan pada saat ini, dia memang yang Tuhan beri. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk ibu saya. Ya, waktu saya berbincang sama suami saya bercerita, kenapa mama kok bisa pilih saya? Kok tunjuk saya? Apa mama kamu itu waktu itu baru keluar dari sekolah Alkitab sudah jadi hamba Tuhan? Iya. Memang itu suara dari Tuhan. Saya bersyukur karena memang ketika saya menikah saya bukan lagi menjadi tujuan saya harta atau apapun, tidak. Tetapi saya ingin hidup bersama suami, saling mengasihi. Dan saya bersyukur memiliki seorang suami yang sayang kepada saya, yang sangat setia kepada saya. Dan saya berharap saya ingin menjaga, suami saya pun selalu menjaga keutuhan rumah tangga ini. Agar ketika kami menjaga anak-anak atau anak saya juga akan mengalami hal yang baik untuk masa depan dan rumah tangganya kelak. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Rini untuk waktunya. Ya, sama-sama. Biar sama-sama kita dikuatkan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Itulah Bapak Ibu pengalaman dari anak saya. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diproses. Kalau kita ingin menjadi murni. Tapi yang paling menyedihkan saya adalah anak saya yang pertama ini adalah anak kesayangan papanya. Anak emas. Apapun akan dilakukan oleh papanya untuk anak saya yang perempuan ini. Tentu dengan segudang harapan anaknya akan mendapat pasangan yang begini dan begitu. Karena dia sangat menyayangi anaknya ini. Sayang sekali papanya ini menyayangi anak ini dengan kekuatannya sendiri. Dengan kasih manusia itu. Sehingga anak ini juga terbentuk, saudara. Seperti apa yang diinginkan bapaknya itu. Jadi mereka suka berkomunikasi, pokoknya saya pikir sepertinya. Tapi anak saya ini karena dia hamba Tuhan, dia agak terombang-ambing, saudara. Walau kemarin saya menyaksikan bagaimana saya mendapat besan, anak saya yang kedua itu menikah, besan saya itu rentenir, saudara. Bagaimana juga saya harus melayani dengan keras, dengan tegas, bahkan dengan kasih sayang yang cukup perjalanan panjang itu, saudara. Membuat satu jarak yang sangat menyakitkan waktu itu. Tapi 2 tahun sebelum dia meninggal, betapa kami terhubung dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Bisa diubahkan, dinasehati, saudara. Dan dia sampai akhir hidupnya sangat berkasih sayang dengan saya. Bahkan dia mengatakan, saya bersyukur sekali Bu Isnita, anak saya mendapat mama mantu. Dan saya tidak ragu meninggalkan anak saya. Anak saya akhirnya menjadi baik di tangan ibu.
Yang tadinya saya ragukan, benci sekali. Apalagi ibu ketika menegur saya, mengingatkan saya, menolak pemberian saya. Karena mungkin ibu katakan, aduh itu gak tepat cara mencari uang seperti itu. Itu sakit hatinya luar biasa, saudara. Tapi ketika orang mau dibentuk, mau saudara diubah, dan dia bisa berubah. Dia berpada dengan apa yang ada. Saya katakan kepada mantu saya, kepada anak laki-laki saya, berapa gaji kalian? Tidak sampai 2 juta. Tidak sampai 2 juta. Tetap kasih orang tua perempuan itu. Kasih mamimu. Aduh, nanti jangan pikirkan bagaimana nanti. Ketika kita berbakti kepada orang tua yang benar dan takut akan Tuhan, kamu tidak akan pernah kehilangan berkat. Saya ajarkan mereka, suami istri. Tentu saja mereka juga agak berontak awalnya. Tapi ketika kebenaran itu kita sampaikan, kadang-kadang upahnya orang benar, saudara. Kalau kita tidak kuat, tidak dekat, melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang cemoohan, caci maki, sindiran, dimusuhi, difitnah kiri kanan. Tapi kalau kita benar-benar diutus oleh Tuhan untuk mereka, maka kita tidak pernah lelah dan sampai dia melakukan. Datang besan saya ke saya, memeluk saya. Wisnita, bukan begitu maksud saya. Kenapa? Tadi si Iin, si Abe datang. Dia memberi berkat untuk saya. Aduh, saya tidak pernah bayangkan. Memberi itu nggak usah tunggu kaya, saudara. Kalau memang ada berkat orang lain, berikan saja. Jangan kita hanya meminta, tetapi kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan oleh orang yang tangannya di atas. Dan itu dilakukan. Dan saya sangat bersyukur. Pemulihan kami terjadi, saudara. Orang biasa-biasa, ya, 3 anaknya, 3 pula bapaknya. Bagaimana saudara bisa bayangkan siapa besan saya itu sebelum itu. Tetapi setelah kami bersama-sama menjalani hidup ini dan sama-sama mau dibentuk, sungguh dia menjadi anak Tuhan yang termanis, saudara. Apapun dia bertanya ke saya dan kami berdoa bersama. Dan tentu sangat berbeda sekali ketika saya mendapatkan besan gembala hamba Tuhan. Tidak ada suasana sukacita seperti yang saya rasakan dengan mantan rentenir ini, saudara. Boleh saya katakan sangat menakutkan. Sangat mengerikan keluarga itu dan anak-anak saya ada di situ. Itulah proses yang harus dilewati oleh anak saya. Dan saya sangat mengasihi menantu saya ini. Walaupun keluarga itu seperti keluarga Imam Eli. Baru saya tahu, oh hamba Tuhan begitu, gembala begitu. Kok begitu? 15 tahun saya menjadi besannya, saudara. Dengan gereja mereka yang besar. Hanya 2 kali, entah sekali saya diizinkan oleh besan saya itu melayani. Mengerikan sekali, saudara. Ada gereja-gereja besar di sampingnya. Di daerah Jawa Barat sana, saya diundang di gereja orang lain, saudara. Kembali saya mengatakan kepada anak saya, kepada menantu saya. Minta hikmat dari Tuhan. Ketika kamu diproses oleh Tuhan. Jangan salahkan lagi yang lain. Buka mata rohani. Lihat. Kamu diperlakukan seperti itu. Yang penting jangan dendam di hati. Kita membesarkan anak dengan air mata, dengan susah payah. Ketika diperlakukan orang tidak adil, saudara. Dan anak kita terbawa sebagai hamba Tuhan. Tangis saya di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Karena saya nggak diangkat oleh Tuhan untuk menghakimi, menghukum. Tapi setiap mereka punya masalah,
Mereka datang dan saya selalu ada untuk mereka. Dan itu berulang-ulang kali, saudara. Tentu saja anak saya juga memiliki harapan yang besar kepada mertuanya, pada ipar-iparnya hamba Tuhan. Tetapi di balik itu semua, saya menyimpulkan, saya mengambil hikmah. Anak saya sedang diberi pengalaman oleh Tuhan. Karena apa yang dilihat mata itu sepertinya indah, sepertinya nyaman. Tanpa hikmat Tuhan kau akan tertipu. Saya bersyukur sekali. Ini adalah tahun saatnya saya merangkul anak-anak saya kembali, saudara. Saya tidak menyalahkan orang lain. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, genaplah firman Tuhan itu. Ada hamba uang, ada hamba palsu, ada pendeta palsu. Semua tergenapi. Di situ saya mengambil pembelajarannya. Tuhan, semoga saya tidak seperti itu, Tuhan. Karena masing-masing orang tentu akan berhadapan dengan Tuhan. Hukum tabur tuai itu berlaku, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari di dalam perjalanan hidup kita yang baru di tahun 2021 ini, kita mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita tidak salah berharap kepada orang yang seharusnya bisa menopang kita, tetapi justru mengecewakan kita, justru menekan kita. Jangan kecewa dan jangan putus asa. Karena dikatakan di kitab Amsal itu, saudara, bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang kalau kamu bersandar kepada Tuhan. Ini yang saya pesankan kepada anak saya, kepada menantu saya. Jadi 2 menantu saya ini, saudara, sudah yatim piatu. Yang pertama dengan yang kedua, sayalah yang menjadi ibu sekaligus mungkin ya, jadi pengganti orang tua mereka. Saya pikir anak sudah menikah, sudah selesai, saudara. Tetapi orang bertanya, Tante Snita, sampai kapan sih proses itu berakhir? Saya menjawab dengan berlinangan air mata, saudara, saya katakan bahwa sampai kita masuk ke dalam liang kubur, sampai Tuhan memanggil kita, proses itu selalu ada dan tetap akan ada selama kita di bumi ini. Persoalannya sekarang, ketika kita menghadapi tantangan, rintangan itu, bersama siapa kita berjalan? Pastikan diri kita bersama dengan Tuhan. Apalagi keadaan yang sangat mengerikan ini. Kita ada di dunia yang sangat menakutkan secara manusia. Tetapi kita punya Tuhan yang berjanji kepada kita. Saya ingin merangkul kembali anak saya, menantu saya, saudara. Biar bagaimanapun, sebagai ibunya, sebagai mamanya, terlebih sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh memiliki pikiran yang sempit di dalam menghadapi masalah. Sebesar apapun masalah, Tuhan kita jauh lebih besar. Tidak akan pernah berhenti, memang tidak akan pernah berhenti. Suami belum selesai, sekarang anak-anak, habis itu cucu, saudara. Tapi selama saya masih bersama dengan Tuhan, apalagi dukungan saudara dan doa-doa saudara, mari kita menjadi mertua yang mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi anak menantu kita sama seperti anak kandung kita. Tanamkan keadilan di dalam diri kita. Yang salah katakan salah, walaupun itu anak kandung kita. Benar katakan benar. Kita tidak boleh, saudara, ya, pilih kasih
di dalam menyelesaikan setiap masalah mereka, apapun resikonya. Itu yang saya lakukan. Karena saya lebih takut akan Tuhan. Saya lebih condong hati saya menyenangkan hati Tuhan ketimbang hati manusia. Kalau manusia itu benar-benar dia dekat melekat kepada Tuhan, tidak ada alasan dia untuk membenci saya. Amin Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah rumah tangga murid Kristus. Hati seorang murid yang selalu ingin diajar belajar dan mempraktekkan apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau suami istri tidak menyatu, saudara, saya seorang hamba Tuhan mengatakan, ketika saya konseling, Bu Isnita, kalau umurnya sudah 65 tahun, kelakuannya semakin meningkat kejahatannya, sulit untuk dia berubah. Sekarang Ibu Yusnita yang harus berubah. Ibu yang harus berubah. Jangan lagi berharap. Itu saya kadang-kadang ya harus saya aminkan juga, saudara. Dan itu terjadi memang. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kebutuhan apapun ada di dalam Tuhan. Tapi bagi suami istri yang sehati sepikir, kebahagiaan saudara, kebahagiaan saya. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau suami sehati sepikir, maka anak-anaknya akan berjalan juga di jalan Tuhan. Tapi kalau suami istri tidak sehati sepikir, jauh kemungkinan anaknya akan berjalan di jalan Tuhan. Kecuali anak itu punya keputusan sendiri. Karena anak pasti mencontoh kehidupan orang tuanya. Pasti, kalau nggak ibunya ya bapaknya. Pasti, saudara. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh menjadi teladan bagi Dia. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tetaplah semangat, tetap berharap. Kalau kita menghadapi masalah seperti saya, atau saudara menghadapi masalah anak saudara, suami saudara, ya istri, mertua, atau menantu, ingatlah, ini belum akhir dari segalanya. Yuk kita berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk saling mendoakan. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.